wabarakatuh. This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai biofarmasetika obat IV, IVC, dan biowafer. Anggota kelompok 1 Anita Eka Saputri, NIM 210 5010, 2 Fani Nur Fauziah 210 5028, 3 Friska Pramaisila Saputri 200 10 5032. Menurut Food and Drug Administration atau FDA, IV IVC adalah model prediktif matematika yang menggambarkan hubungan antara sifat in vitro dari bentuk sediaan dan respon in vivo. Secara umum, sifat in vitro adalah tingkat disolusi atau pelepasan obat, sedangkan respon in vivo adalah konsentrasi obat dalam plasma atau jumlah obat yang diabsorpsi. Menurut Jaber Emami 2014. Sistematika pengembangan IV-IVC. Tahap 1 adalah IV-IVR retrospektif yang dirancang dari data uji in vitro dan uji in vivo. Tahap 2 dimulai dengan pemahaman dan apresiasi yang baik tentang formulasi yang ditentukan dan karakteristiknya. IV-IVR prospektif ditetapkan melalui studi prospektif IV-IVR yang jelas. Tahap 3, scale up pembuatan batch dan validasi proses yang berakhir pada pendaftaran, persetujuan, dan scale up pasca persetujuan dan perubahan lainnya. Bioavailabilitas pengembangan IV-IVC. Sebuah studi bioavailabilitas harus dilakukan untuk mengkarakterisasi konsentrasi plasma versus profil waktu untuk masing-masing formulasi. Studi bioavailabilitas untuk pengembangan IV-IVC harus dilakukan dengan jumlah subjek yang cukup untuk mengkarakterisasi kinerja produk obat yang diteliti. Dalam set data dapat diterima sebelumnya, jumlah subjek telah berkisar dari 6 hingga 36. Meskipun studi crossover lebih disukai, studi paralel atau analisis cross tadi mungkin dapat diterima. Yang terakhir, mungkin melibatkan normalisasi dengan perawatan referensi umum. Produk referensi dalam pengembangan IV-IVC dapat menjadi larutan intravena, larutan oral, anakuos, atau produk pelepasan segera. Ya, selanjutnya evaluasi pengembangan IV-IVC. IV-IVC harus dievaluasi untuk menunjukkan bahwa prediktabilitas kinerja in vivo suatu produk obat dari karakteristik disolusi in vitronya dipertahankan pada kisaran laju pelepasan disolusi in vitro dan perubahan produksi. Karena tujuan pengembangan IV-IVC adalah untuk membangun model matematika prediktif yang mengembangkan hubungan antara properti in vitro dan responsi in vivo yang relevan. Pendekatan evaluasi yang diusulkan fokus pada estimasi kinerja prediktif atau sebaliknya, kesalahan prediksi. Metodologi untuk evaluasi prediktabilitas IV-IVC adalah bidang investigasi aktif dan beragam metode dimungkinkan dan berpotensi diterima. Korelasi harus memprediksi kinerja in vivo secara akurat dan konsisten. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi IV-IVC. Yang pertama, stereokimia. Karena stereoselektivitas, enantiomer mungkin memiliki lebih dari satu afinitas terhadap reseptor. Hal ini menyebabkan perbedaan profil farmakokinetik dan farmakodinamik dari dua enantiomer obat yang sama.
Selanjutnya, yang kedua, freeze pass effect. Freeze pass effect mengurangi ketersediaan sistemik obat, oleh karena itu jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik tidak akan sama dengan jumlah pelepasan obat di gate. Yang ketiga, efek makanan. Adanya makanan dapat mengubah profil disolusi obat, oleh karena itu menjadi faktor yang penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan IV-IVC. Adanya makanan dalam lambung mengubah pH, kekuatan ionik, level enzim, waktu pengosongan lambung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, IV-IVC parenteral drug delivery. IV-IVC dapat dikembangkan dan diterapkan ke bentuk sediaan parenteral seperti sistem kontrol release, implan, liposom, niosom, baik disuntikan ataupun ditanamkan. Penelitian pelepasan obat saat ini difokuskan untuk memperpendek rentang waktu pelepasan in vitro dengan tujuan untuk menyediakan metode yang cepat dan andal untuk menilai dan memperkirakan pelepasan obat. Selanjutnya, level korelasi. 5 tingkat korelasi telah ditetapkan dalam Guideline IV-IVC oleh VDA. Konsep tingkat korelasi didasarkan pada kemampuan korelasi untuk mencerminkan profil lengkap obat plasma versi tingkat waktu yang dihasilkan bentuk sediaan yang diberikan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fani. Baik, selanjutnya yang pertama adalah level A. Tingkat korelasi ini adalah tingkat tertinggi korelasi dan mewakili poin-poin hubungan antara tingkat disolusi in vitro dan tingkat masukan in vivo obat dari bentuk persediaan. Yang kedua, level B. Tingkat B, IV-IVC, menggunakan prinsip-prinsip analisis momon statistik. Yang ketiga, level C. Dalam tingkat korelasi ini, satu waktu membubarkan titik T50%, T90%, dan lain-lain, dibandingkan dengan satu main parameter farmakokinetik seperti AUC, Tmax, atau Cmax. Yang keempat, level multiple C. Suatu korelasi tingkat C berganda menghubungkan satu atau beberapa parameter farmakokinetik yang menarik Cmax, AUC, atau parameter lain yang sesuai. Jumlah obat terlarut pada beberapa waktu poin dari profil disolusi. Yang kelima, level D. Korelasi tingkat D adalah urutan peringkat kualitatif analisis yang tidak terlalu berguna untuk tujuan pengaturan. Tingkat korelasi ini bukanlah tingkat korelasi formal, tetapi berfungsi sebagai bantuan dalam pengembangan formulasi atau prosedur pengelolaan. Sekian, terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.